Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali dengan Bapak di mata pelajaran PMSM untuk di pertemuan kedua ya. Untuk di pertemuan kali ini nanti Bapak akan menjelaskan kembali tentang materi masih berkutik di mekanisme katup. Kalau di minggu kemarin itu Bapak memberikan video presentasi ya, hampir sama nanti materinya karena di mekanisme katup ini itu ada 3 kali pertemuan nanti dengan plus job sheet atau praktikum ya. Untuk 2 kali pertemuan ini kita masih dalam teori. Nah, untuk di pertemuan kedua ini Bapak akan menyampaikan tentang isi modulnya. Kalau kemarin adalah bentuk presentasinya, tapi ini adalah saya sedikit nanti Bapak terangkan mengenai modul dari PMSM, khususnya judul tentang mekanisme katup ya. Baik anak-anakku sekalian, bisa diperhatikan di layar laptop kalian atau di HP kalian. Yang pertama, tujuan ini melalui belajar mandiri dan diskusi kelompok, peserta diklat atau peserta didik ini mampu melakukan telaah mekanisme katup dan melakukan penyetelan katup sesuai dengan spesifikasinya ya. Dan ini nanti terutama di materi job sheet kalian ini nanti akan melakukan ini cara penyetelan katup ya, baik nanti katup atau dikatakan klep bisa atau valve bisa ya. Valve itu adalah bahasa Inggrisnya, kemudian katup ini bahasa Indonesia, kemudian klep itu bahasa Belanda ya, tapi juga sering digunakan untuk bahasa-bahasa bengkelan. Nah, itu nanti baik nanti dari motor cup ya, bebek, motor matic maupun motor sport. Nah, dan nanti kalian akan ada speknya atau spesifikasinya mulai penyetelan katup in dan X itu ukurannya berapa, dan nanti alat apa saja sih yang digunakan, dan nanti bagaimana caranya nanti akan kita bahas ya. Apabila Bapak sudah menerangkan materi ini, kita masuk ke materi job sheet ya, untuk persiapan di minggu ketiga untuk praktikum ya. Mudah-mudahan sebentar lagi kita juga akan melakukan luring atau tatap muka dengan secara bergantian ya, sehingga kalian bisa melakukan praktikum di dalam bengkel untuk penyetelan motor matic, cup maupun sport ya. Baik, Bapak lanjutkan kembali. Nah, di sini untuk indikator pencapaian kompetensinya jelas nanti siswa atau peserta diklat itu mampu menjelaskan secara umum jenis mekanisme katup itu apa saja ya. Hampir sama dengan yang saya presentasikan kemarin ya, baik nanti mulai dari jenisnya, komponen dan sebagainya. Cuma ini saya terangkan kembali dengan modulnya ya. Kemudian celah katup. Nah, uraiannya adalah fungsinya mekanisme katup ini hanya terdapat pada jenis motor 4 langkah saja ya, di mana berdasarkan konstruksinya terdapat 2 jenis katup, yaitu katup masuk dan katup buang, atau namanya valve in dan valve exhaust ya. Jadi valve exhaust yang ini masuk adalah valve in. Nah, fungsi dari mekanisme katup adalah mengatur pemasukan gas baru ke dalam silinder dan mengatur pengeluaran gas bekas pembakaran keluar silinder. Maka kalian sebelum mempelajari mekanisme katup ini itu harusnya dasar ke materi kelas 1 tentang BTDO, yaitu mengenai motor bakar atau cara kerja atau prinsip kerja motor 2 tak dan 4 tak. Nah, khususnya kalau di mekanisme katup ini itu hanya ada di motor 4 tak atau dikatakan 4 langkah atau juga dikatakan 4 stroke. Nah, itu ya. Jadi harus paham dulu, oh ada 4 langkah berarti ada namanya langkah hisap, ada langkah kompresi, ada langkah usaha, dan terakhir langkah buang ya. Sehingga nanti ada bentuk konstruksi dari prinsip kerja tersebut. Nah, apabila kalau kalian masih belum paham dan mengerti mengenai prinsip kerja 4 langkah, maka juga akan kesulitan untuk masuk ke materi yang di kelas 11 ini. Jadi saya ingatkan kembali untuk kalian para peserta didik, itu mulai materi kelas 10, 11 dan 12 itu saling berkelanjutan sehingga terus dipelajari ya. Oke, ini Bapak lanjutkan kembali supaya waktunya biar tidak terlalu lama ya. Konstruksinya, setiap silinder dilengkapi dengan 2 jenis katup, yaitu katup masuk dan katup buang ya.
pembukaan dan penutupan kedua katup ini diatur dengan sebuah poros yang disebut dengan namanya poros cam. Nah, nanti ini namanya adalah camshaft ya. Ada camshaft namanya poros cam. Nah, sehingga silinder motor 4 langkah memerlukan 1 atau 2 poros cam, yaitu cam katup masuk dan cam katup buang. Nah, poros cam diputar oleh poros engkol melalui transmisi roda gigi atau rantai. Poros cam berputar dengan kecepatan setengah putaran engkol. Jadi diameter roda gigi pada poros cam adalah 2 kali diameter roda gigi pada poros engkol. Oleh karena itu, lintasan pen engkol menjadi setengah kali lintasan poros cam. Itu adalah bentuk konstruksinya. Nah, gambarnya seperti ini anak-anak sekalian, ya. Jadi ini adalah poros engkol, ya, atau dikatakan crankshaft atau ascrew. Kemudian ini adalah connecting rod, kemudian ini adalah piston. Nah, piston nanti di sini ada namanya klep. Nah, ini klep masuk dan klep buang, ya. Dan di sini nanti dia digerakkan oleh namanya poros cam, ya. Ini poros cam. Nah, ini adalah penekan katup atau namanya temlar atau rocker arm. Nah, dia digerakkan berhubungan antara knock-on as dengan crankshaft itu oleh rantai pemutar poros cam. Nah, ini adalah konstruksi mekanismenya. Di minggu kemarin juga sudah saya Bapak terangkan lebih detail. Nanti kalau kurang jelas bisa lihat video presentasi juga dari Bapak yang minggu kemarin. Dibuka di web e-learning ya. Kemudian konstruksi mekanisme katup terdiri dari berbagai jenis, antara lain mekanisme katup dengan poros cam di bawah dekat dengan poros engkol. Nah, di sini mekanisme katup dengan poros cam di bawah posisinya ya. Oke, Bapak percepat. Nah, ini konstruksi mempunyai keuntungan. Apa keuntungannya? Dalam proses bekerjanya tidak banyak menimbulkan suara atau noise. Konstruksinya sederhana. Ukuran mesin relatif pendek, motor menjadi pendek. Kekurangannya, bentuk ruang bakarnya kurang menguntungkan sehingga relatif lebih besar. Akibatnya tekanan kompresinya relatif lebih rendah gitu ya. Karena ruang bakarnya terlalu kurang, akhirnya tekanan kompresinya lebih rendah. Penyetelan celahnya, celah katup itu sulit seperti itu ya. Itu adalah konstruksi mekanisme katup dengan poros cam di bawah atau knock-on as-nya di bawah. Knock-on as-nya ini di bawah. Nah, ini knock-on as, ini piston, nah ini klepnya, nah knock-on as-nya di bawah. Nah, kemudian ada konstruksi lagi yang kedua, yaitu adalah katup di kepala silinder. Ini overhead valve OHV, ini biasanya digunakan untuk mobil ya. Kalau mobil itu di mobil Kijang Toyota 4K itu konstruksinya seperti itu. Jadi katupnya di kepala silinder. Ini ada camshaft, kemudian ada namanya push rod ya. Kemudian rocker arm, ini kemudian valve lifter. Konstruksi ini tuh ada di mobil Toyota Kijang 4K. Kalau di sepeda motor itu jarang digunakan ya. Tapi kalian harus tahu bahwa mekanisme katup itu ada jenisnya, ada camshaftnya di bawah. Dan ini ada di kepala silinder, namanya OHV, overhead valve ya. Jadi ini kalau kalian ada soal, ikan jenis adalah OHV. Nah, seperti ini konstruksinya ya. Katupnya menggantung, poros camnya di bawah, katupnya di kepala silinder, di klepnya di kepala silinder. Keuntungannya bentuk ruang bakarnya baik. Kerugian, banyak bagian-bagian yang bergerak, kelembaman massa besar tidak ideal untuk putaran tinggi. Nah, ini tidak ideal ya. Kemudian yang kedua adalah namanya OHC ya, OHC atau biasa disebut dengan namanya SOHC, single overhead camshaft. Jadi satu poros cam itu di kepala. Nah, seperti ini konstruksinya ya. Jadi ini ada knock-on as, kemudian ini ada namanya rocker arm atau temlar, penekan katup in dan X ya. Ini adalah klepnya, katupnya, kemudian ada juga ada peer-nya di sini ya. Kemudian dia secara bergantian nanti untuk masuk dan buang atau posisi buka dan nutup ya. Dan piston ini dia bergerak naik turun seperti itu. Nah, dia digerakkan mutar oleh poros engkol dengan nanti perantara rantai tadi, atau basic itu dengan rantai kamrat ya, atau cem-cem. Nah, nanti waktu kalian di materi kelas 3 overhaul, kalian nanti ada materi itu, bagaimana cara melepas kepala silinder, cara melepas namanya camshaft, nanti rantai kamrat dan sebagainya, dan pengaturan stud bagaimana ya. Nah, untuk pertama ini kamu harus tahu, oh ternyata konstruksinya, mekanismenya itu ada namanya OHV, ada namanya SOHC ya. Nah, SOHC ini kadang yang sering kita gunakan di motor bebek, Matic, itu kita kadang menggunakan ini single overhead camshaft ya.
Nah, keuntungannya sedikit bagian-bagian yang bergerak, kelembaban masanya kecil, baik untuk putaran tinggi ya. Jadi baik. Kerugiannya, konstruksi motor menjadi relatif lebih rumit karena ada mekanisme poros penekan katup di dekat poros cam. Nah, ini adalah kerugiannya. Kemudian yang berikutnya adalah dua poros cam di kepala silinder. Nah, ini adalah poros camnya itu ada dua ya, sehingga otomatis pistonnya, apabila pistonnya ada dua tapi pistonnya ada satu ya, otomatis klepnya ini ada 4. Yang klep in-nya itu ada 2, klep X-nya ada 2 karena knock-on as-nya ada 2. Nah, ini katakan namanya double overhead camshaft atau DOHC. Di motor apa Pak ini Pak? Biasanya digunakan di motor Honda, yaitu ada di motor Sport Versa, kemudian CB 150R ya. Itu sudah menggunakan namanya DOHC seperti itu. Kalau di motor yang lainnya masih belum ada DOHC ya. Kalau misalkan di Yamaha itu ada R15 atau R25, dia belum menggunakan namanya DOHC, tapi Honda sudah menggunakan DOHC ya. Oke, DOHC adalah sistem poros ganda di kepala silinder. Fungsinya DOHC sama dengan SOHC, bedanya terletak pada banyaknya poros cam saja. Jadi bedanya hanya di knock-on as-nya atau poros cam atau camshaft-nya ya. Keuntungannya bentuk ruang bakar baik, susunan katup menguntungkan bentuk V, kelembaban massa paling kecil baik untuk putaran tinggi. Sehingga otomatis tenaganya, powernya kalau DOHC ya sangat tinggi sekali begitu ya. Kalau di motor Honda itu Sonic yang menyamai di motor Suzuki ya, Satria ya, dan disaingi oleh Honda Sonic. Dia kecil tapi lincah sekali, tenaganya, powernya sangat tinggi karena dia menggunakan DOHC. Nah, komponen-komponennya adalah seperti ini tadi, hampir sama dengan yang saya terangkan di minggu kemarin untuk di video presentasi. Jadi ini adalah katup, nanti ini banyak exhaust valve, nanti kemudian ada valve spring set, ada valve springnya, ada valve steam seal, nah, ada sealnya ini sini. Kemudian ini ada namanya valve spring return lock atau kuku macan ada di sini, ya. Baik ini intake maupun exhaust sama, cuma bedanya kalau intake itu dia downlapnya lebih besar, kalau yang buang itu dia lebih kecil, seperti yang bersama dengan yang kemarin saya sampaikan. Untuk secara detail ini saya tidak begitu menjelaskan secara detail keterangan bagian komponennya apa, fungsinya apa ya. Nanti ini juga akan Bapak share juga materi, jadi ada 2 materi Bapak presentasi seperti ini. Yang berikutnya adalah nanti adalah bentuk JPEG-nya atau PDF-nya akan Bapak share juga ke materi, masih berkutik di materi mekanisme katup ya. Nah, ini bentuk poros cam seperti ini Mas nanti ya. Di sini ada 2 buah bearing ya atau klaker bantalan ya, ada yang besar ada yang kecil. Jadi nanti kalian juga akan ada juga pengukuran job sheet, pengukuran ini Mas, knock-on as ya. Kamu camshaft in-nya mana, out-nya mana. Ini kamu harus paham ya. Kita mengukur namanya setting ketinggiannya dia ya atau knock-nya dia. Nah, seperti itu. Nah, bagian seperti ini nanti kita ukur Mas di sini ya. Ketinggiannya berapa, kemudian dia secara horizontalnya berapa ya. Nanti di buku BBR itu ada speknya, kemudian kalian bisa ukur itu dan menggunakan alat mikrometer untuk pengukurannya. Jadi mengukur diameter knock-on as out ataupun yang in seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang bentuk poros cam ya, ini yang digunakan oleh rantai ya, yang banyak kita digunakan dengan menggunakan rantai kita ya atau rantai kamprat. Kemudian ada namanya tekan oli atau stutnya ini tadi yang saya katakan ya. Ini juga bisa mengatur dari ketegangan atau kekendaraan dari rantai kampratnya atau rantai cam-cam namanya ya. Nah, ini materinya, nanti ada yang di setelan manual seperti ini, ada juga yang otomatis. Kalau otomatis nanti seperti ini. Nanti di dalam buku panduan potensi juga akan Bapak terangkan. Ini konstruksi yang ada di motor Supra, mulai Grand, Supra, ya, Supra X dan sebagainya itu masuk sini. Ya, dia menggunakan ini hidrolik, penekannya namanya stud, tekan stud. Dan di sini kamu bisa melihat ini dengan membongkar karter sebelah kiri, ya. Nah, itu dengan otomatis. Kalau tipe semi ya seperti ini, dia menggunakan tensioner, ya. Untuk menyetel katup, ya. Nanti ada beberapa langkahnya ya, nanti akan saya sampaikan di slide PowerPoint yang kedua karena waktu ini sudah mau habis ya. Untuk satu video ini ya, video presentasi saya jelaskan
Mungkin sampai itu aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi